Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Kejaksaan Negeri Bengkulu lewat Seksi Intelijen akan melaksanakan kegiatan penerangan hukum kepada lurah sekota Bengkulu agar mampu dan percaya diri menggunakan dana kelurahan yang nantinya akan bermanfaat bagi pemulihan ekonomi masyarakat sampai di level terbawah. Dana kelurahan ini adalah dana yang sifatnya dikelola sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat masing-masing kelurahan. Intinya satu, Presiden itu tidak galak. Kalau ada laporan, cepat-cepat aparat penegak hukum pun langsung meriksa. Nyanda, kalau ada laporan, kalau terindikasi ada penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, itu diserahkan dulu ke namanya APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Nah, siapa APIP ini? Kalau di Pemkot itu inspektorat. Nah, jadi harapannya, misalnya bapak-bapak menggunakan dana kelurahan lah di 2022, ternyata ada laporan, ternyata bapaknya bangun sirih atau bangun fasilitas kebersihan, ada masyarakat yang tidak senang melapor. Nah, itu APH tidak langsung turun, tapi berkoordinasi dulu dengan APIP berdasarkan MOU. Nanti APIP tengok dulu, oh ternyata Pak memang ada kekurangan pekerjaan tapi sifatnya administratif. Jadi rekomendasi APIP apa? Kalau rekomendasi APIP dipulihkan, dikasih waktu dulu. Misalnya semennya agak retak-retak, dimuluskan dikit, ya kan? Kalau misalnya adonnya dia terpakai 1 juta 2 juta, balikkan dulu. Kecuali kalau kerjaan itu fiktif. Nah, apa fiktif tuh Pak? Duit habis, barang tidak ada. Kalau cak itu minta maaf nih, tidak lagi kapit, langsung kami turun. Pesan Pak Jokowi, Pak Presiden pada saat itu juga mengharapkan pengadaan barang jasa pemerintah ke depan ini mengoptimalkan produk dalam negeri. Jangan dulu produk luar negeri, supaya ngapo? Supaya bergerak ekonomi nasional. Dan juga menggunakan tenaga lokal. Misalnya ada di kiri kanan itu ada tukang yang pacak-pacak kerja dikit. Nah, itu yang digerakkan supaya berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di level bawah. Bukanlah sumber daya ekonomi lokal, UMKM setempat. Bukan hanya untuk konsumsi, kalau bisa segalanya. Jadi ekonomi itu diharapkannya bergerak. Nah, kayak itu juga dana desa. Cuma karena kota Bengkulu tidak ada dana desa, harapannya itulah yang bisa dilakukan oleh pihak kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan langsung di masyarakat, supaya bisa berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi nasional. Kira-kira bisa dipahami Pak Bu? Kami ingin menanyakan, kemarin itu waktu kami dana kelurahan itu tidak ada juknis, yang ada dari Kemendagri yang 130 itu. Nah, dari inspektorat ngomong katanya, Ibu kenapa tidak sesuai dengan juknis? Karena yang ini Pak, yang mengerjakan itu kan swaklola TP4, tapi mereka mau yang sudah berbadan hukum. Nah, kami bingung juga yang berbadan hukum 2 tahun itu maksudnya yang seperti apa. Tapi akhirnya kami mengambil kelompok masyarakatnya yang kami buat sendiri Pak, kami SK-kan dari lurah. Permendagri ini sudah peraturan yang paling teknis.
Lampirannya itu aja sudah memuat formulir-formulir mengenai penyelenggaraan swakelolanya, mengacu kepada Perpres pengadaan barang jasa. Jadi pedomannya ini Perpres pengadaan barang jasa. Nanti tentukanlah jenis swakelolanya, swakelola keberapa. Jadi tidak ada lagi juknisnya. Permendagri lah yang namanya sudah peraturan paling teknisnya. Jadi kalau masih ada Bapak Ibu Lurah nunggu lagi juknis, naik kola yang perlu kita luruskan. Tidak usah lagi Pak, Permendagri kola yang kita jadikan pedoman. Kalau misalnya kita tetapkan, oh itu ternyata harus swakelola di tempat. Cak mana cara melakukan swakelola di tempat? Tengok di peraturan Perpres tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk masalah api tadi Pak, terbiasa dengan ngadu Pak. Jadi nanti ada kasus dilaporkan ke misalnya ke APH, terus nanti diberikan ke APID. Nah, nanti APID tangan entah langsung ke APH. Masih berlaku nggak RJ Pak, Restoratif Justice Pak? Karena dari APID sudah nggak bisa diserahkan ke APH. Mas terbuka nggak RJ tadi Pak? Secara normatif ya, ini normatif. RJ itu tidak bisa kalau laporannya korupsi. Korupsi itu tidak boleh di RJ kan. Karena RJ itu untuk maling-maling ringan, belago-belago kecil, nyebut damai, nipu-nipu dikit, nah itu boleh. Ya. Karena memang selama ini di sana itu tidak ada ini giat-giatnya ini masalah mereka sampah. Kami itu di kelurahan kami itu lama itu dan memang tidak ada namanya kontainer. Jadi memang masyarakat itu berlangganan sampah, tapi dia di pihak ketiga. Nah berkaitan dengan kelurahan ini baru wacana apa? Ini baru wacana bahwa boleh nggak misalnya kami memanfaatkan LPM itu untuk mengelola sampah, tapi dia misalnya ini yang kendalanya ini masalah mobil. Nah ini kan ada dana kelurahan nih. Nah boleh tidak misalnya ini dijadikan sebagai DP itu, sebagai DP. Nah nanti bayarnya itu kan mungkin iuran dari masyarakat. Jadi kalau boleh kan. Penurunan. Tadi Bapak ya, Pak siapa namanya? Pak Bestari. LPM untuk pengelola sampah itu boleh tak kita beli kendaraan? Jawabannya boleh. Itu di pasal P. Nah, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A meliputi C. Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah. Sarana pengolahan sampah itu apa? Boleh motor, mobil. Yang penting dirapatkan ke masyarakat dan duitnya cukup. Kalau beli anggaran 1 juta, nak beli truk tak, nak sama berapa bayarnya masih sisanya. Belilah yang lunas itu, jangan perlu DP Pak. Iya kan?